Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kita bersalawat kepada engkau? Nabi menjawab, qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi tidak menyebut Sayyidina. Ini kan berarti perintah. Karena kalau kita menyebut nama Nabi secara langsung nggak sopan, maka kesopanan lebih didahulukan daripada perintah. Tapi kalau di Muhammadiyah, Pak, kaidahnya dibalik. Bukan sulukul adab muqaddamun ala fi'lil imtithal, tapi apa, Pak? Ittibaul ma'thur aula. Mengikuti apa yang diajarkan Nabi lebih baik. Lebih apa? Baik. Karena ketika Nabi mengajarkan sholawat dalam sholat, tanpa ada Sayyidina. Dan menariknya, Pak, HBT itu kan putusan, kemudian apa? Dalil. Coba kita lihat dalilnya. Dalil yang nomor 34. Wafil dan di dalam kitab kitabnya siapa, Pak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. An Ka'ab ibn Ujrah, dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu fis shalah Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti di kitab kitab induk mazhab Syafi'i sendiri, Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mengajarkan sholawat dalam sholat tanpa tambahan Sayyidina. Berarti kita mengikuti Imam Syafi'i atau enggak? Iya atau enggak? Iya. Kita lebih Syafi'iyah. Iya atau enggak? Wani jenengan ngaku. Karena kalau ini kan kita punya Imam Syafi'i itu, Pak. Berarti kalau kita tanpa Sayyidina, sebenarnya kita juga sama dengan Imam Syafi'i. Meskipun Syafi'iyah berpandangan kalau pakai Sayyidina itu lebih baik. Gitu. Nah, meskipun Muhammadiyah tadi, tajdidnya dalam bidang akidah dan ibadah, itu purifikasi, kembali pada Quran dan Sunnah, tetapi Muhammadiyah tetap mengakui tanawwu' fil ibadah. Boleh melakukan ibadah, tata caranya berbeda selama masih bersumber pada sunnah makbulah. Contohnya apa? Varian doa iftitah. HPT putusan kitab sholat 1929. Doa iftitah itu sudah 2. Allahumma ba'id dan wajjahtu.